been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Semoga tetap diberikan keselamatan dan kesehatan ya. Dikarenakan baru-baru ini terjadi wabah virus corona, sehingga pembelajaran kita tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran ini dengan video pembelajaran. Oleh karena itu, simak dengan baik-baik. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Baiklah. Sebelum kita mulai, Bapak presensi dulu ya. Sukron Irnanizen hadir. Dia Septahapsari hadir. Dio Sukoco ya hadir. Satria Warnades hadir. Brian Rizwantuana hadir. Rosanti Kusuma hadir. Liliana Dariski hadir. Danarwati hadir. Adi Nugroho hadir. Sayat Muhammad Aldi hadir. Brayu Prayuda hadir. Oke. Karen Nanggala hadir. Yang terakhir Anas hadir. Bagus, hadir semua ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Bagus. Ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Betul sekali. Kita akan mempelajari mengenai gambar teknik. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari materi teknik dan penggunaan alat gambar manual. Apakah ada yang tahu apa aja alat gambar manual? Nah, sudah Bapak duga, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai apa aja itu alat gambar manual. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik ya, jangan ada yang ngobrol sendiri. Langsung saja, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan mempelajari gambar teknik 1. Mengenai materi teknik dan prinsip penggunaan alat gambar manual. Ada yang tahu apa aja macam-macam peralatan gambar teknik? Ya, apa? Pensil, betul. Apa lagi? Penggaris, ya betul. Ada yang tahu lainnya? Baiklah, Bapak akan jelaskan apa aja ya. Yang pertama yaitu pensil. Yang kedua, penggaris T. Yang ketiga, jangka gambar. Yang keempat, penggaris siku. Yang kelima, mal gambar. Dan yang terakhir, rapido. Ada yang tahu fungsi-fungsinya dari peralatan-peralatan yang sudah Bapak sebutkan? Nah, dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari peralatan-peralatan tersebut. Yang pertama yaitu pensil gambar. Ya, sudah pada tahu kan fungsinya kan? Nah, pensil ini adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Pensil gambar ini terdiri dari batang pensil dan isi pensil. Pensil dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuk dan pensil gambar berdasarkan kekerasannya. Nah, untuk pensil berdasarkan bentuknya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pensil batang. Pada pensil ini, antara isi dan batangnya menyatu. Untuk menggunakan pensil ini, harus diraut terlebih dahulu. Habisnya, isi pensil bersamaan dengan habisnya batang pensil. Nah, ini merupakan contoh gambar dari pensil batang ya, yang sudah sering kita temui. Yang kedua yaitu pensil mekanik. Pensil mekanik antara batang dan isi pensil terpisah. Jika isi pensil habis, dapat diisi ulang. Batang pensil tetap tidak bisa habis. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil. Misalnya, 0,3 mm, 0,5 mm, dan 1,0 mm. Antara pensil batang dan pensil mekanik, untuk harganya lebih mahal pensil mekanik, sehingga sering digunakan pensil batang. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari pensil mekanik. Sedangkan pensil berdasarkan kekerasannya
Pensil gambar yang diproduksi plastik mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Tingkat kekerasan tersebut dilambangkan dengan huruf yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris seperti F untuk firm, H untuk hard, dan B untuk black. Tingkat kekerasan pensil memberikan perbedaan pada tebal dan tipis garis yang dihasilkan. Tingkat kekerasan pensil yang ada di pasaran dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel kekerasan jenis-jenis pensil. Semakin keras, maka angka depan pada simbol pensil akan semakin besar. Untuk belajar gambar, dianjurkan menggunakan pensil dengan tingkat kekerasan H dan 2H, di mana H digunakan untuk menggambar garis yang tipis dan 2H untuk menebalkan garis. Selanjutnya yaitu penggaris T. Ada yang tahu bentuk penggaris T seperti apa? Nah, ini Bapak akan tunjukkan di presentasi ini. Penggaris T terdiri dari dua bagian, bagian mistar panjang dan bagian kepala berupa mistar pendek tanpa ukuran yang bertemu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini adalah contoh dari penggaris T. Nah, itu untuk penggunaannya itu. Yang ketiga yaitu jangka gambar. Jangka adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran dan yang lain berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garis. Nah, itu merupakan gambar dari jangka gambar. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu yang bagian di atas adalah kepala jangka. Terus di bawahnya ada kaki jangka dan juga bagian engsel. Nah, itu adalah gambar untuk penggunaannya. Yang keempat yaitu penggaris siku. Penggaris siku terdiri dari satu penggaris segitiga bersudut 45 derajat, 90 derajat, 45 derajat, dan satu buah penggaris bersudut 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Sepasang penggaris segitiga ini digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari penggaris siku. Sedangkan ini adalah penggunaannya, dapat diaplikasikan, digabungkan dengan penggaris T. Mal gambar. Ada yang tahu apa itu mal gambar? Ya, sedikit asing kan? Tapi akan Bapak jelaskan di pertemuan ini. Mal ini digunakan untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu dalam pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segi 6, dan garis-garis lengkung lainnya. Mal yang beredar saat ini banyak terbuat dari plastik dan mika bening, yang ukurannya dibuat berdasarkan standar. Nah, mal gambar dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu mal huruf dan angka. Mal huruf dan angka adalah sebuah alat gambar yang digunakan untuk menggambar huruf dan angka agar diperoleh tulisan yang rapi dan seragam dan mengikuti standar ISO. Nah, ini adalah contoh dari mal huruf dan angka. Yang kedua yaitu mal lengkung. Mal lengkung berfungsi untuk melukiskan garis-garis lengkung istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka dan alat lainnya, seperti garis lengkung, diagram, dan grafik. Ini adalah contoh dari mal lengkung. Selanjutnya yaitu mal lingkaran. Untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil, selain menggunakan jangka Orleans dan jangka Begas, juga dapat dilakukan menggunakan mal lingkaran. Lingkaran kecil yang dapat dibuat dengan menggunakan mal lingkaran mulai dari diameter 1 mm sampai dengan 36 mm. Pada setiap lingkaran yang ada pada mal lingkaran sudah terdapat 4 garis sumbu mal lingkaran dengan garis sumbu gambar yang telah dibuat pada kertas tersebut. Berikut ini adalah contoh gambar dari mal lingkaran. Nah, selanjutnya yaitu mal bentuk. Untuk membuat gambar geometri dan simbol-simbol tertentu dengan cepat digunakan mal bentuk.
Berikut ini adalah contoh dari mal bentuk. Yang terakhir yaitu mal elips. Mal elips digunakan untuk membuat bentuk-bentuk elips kecil sama dengan mal lingkaran. Namun mal elips juga dilengkapi dengan 4 garis sumbu. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar mal elips. Selanjutnya adalah rapido. Mungkin terdengar agak asing, namun rapido adalah alat gambar dengan tinta untuk menggambar pada kertas parkir. Rapido memiliki bermacam-macam ukuran yang menunjukkan ketebalan garis yang dihasilkan, mulai dari 0,1 mm sampai dengan 2,0 mm. Untuk memudahkan pemilihan pen, maka tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Nah, berikut ini adalah gambar dari rapido dan juga ketebalan dari rapido yang ada. Nah, ini adalah bagian-bagian dari rapido. Nomor 1 yaitu rapido. Nomor 2 kepala luar. Nomor 3 kepala dalam. Nomor 4 tutup. Nomor 5 pembuka kunci tinta. Nomor 6 tabung tinta. Dan nomor 7 adalah rumah. Selanjutnya adalah busur derajat. Busur derajat digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Busur derajat pada umumnya terbuat dari plastik atau mika bening, serta dilengkapi dengan garis-garis pembagi mulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Namun ada pula yang dimulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ini adalah bagian dari busur derajat. Yang pertama ada pusat busur, terus di atasnya ada garis vertikal, dan juga ada garis horizontal yang terdapat pada bawah. Nah, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, ini adalah tugas. Tugas ini ditulis tangan di kertas folio dan dikumpulkan minggu depan langsung di meja Bapak. Soalnya ada 9, boleh mencari di internet, boleh saling bekerja sama, tapi jawabannya tidak boleh sama ya. Itu tadi adalah materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar mengenai prosedur penggunaan peralatan gambar teknik manual. Dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, betul sekali. Kita telah belajar mengenai fungsi dan macam-macam dari peralatan gambar teknik, dari pensil, penggaris T, penggaris siku, jangka, busur, mal gambar, dan rapido. Dari semua peralatan tersebut memiliki fungsi dan kegunaan untuk menggambar teknik yang berbeda-beda. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Jika tidak ada, mari kita cukupkan dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.